warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Mahir Bisnis Internasional tingkat kuliah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farhat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai logistik dan manajemen rantai pasokan. Saya akan berfokus pada penjelasan mengenai logistik. Logistik itu sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam penentuan daya saing dalam suatu perusahaan. Logistik memungkinkan terjadinya proses produksi dengan menyediakan bahan baku yang diperlukan. Logistik juga memungkinkan terjadinya proses pembelian dengan mengantarkan produk ke tangan konsumen. Untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, manfaat, dan sistem logistik dalam perusahaan. Pertama ada pengertian logistik. Secara umum dapat dikatakan bahwa logistik adalah proses perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, dan pengendalian aliran barang produksi, suku cadang, ataupun barang jadi yang efisien dan efektif dari penyedia ke konsumen. Logistik juga berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan bisnis, terutama dalam pengelolaan material. Lalu ada tujuan logistik. Seluruh aktivitas logistik dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu demi tersedianya suatu produk barang yang tepat waktu dan tiba di lokasi yang tepat, sehingga ada beberapa serangkaian kegiatan logistik yang harus dilakukan perusahaan, yaitu pengadaan barang, kegiatan produksi, dan distribusi. Dalam prosesnya, aktivitas logistik mempunyai standar tertentu yang diraih. Adapun tingkatan kinerja yang harus diraih dalam kegiatan logistik adalah lahirnya keseimbangan antara kualitas pelayanan yang diinginkan oleh pelanggan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan demi mencapai tujuan perusahaan. Terdapat dua faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja logistik. Pertama, faktor pelayanan, yaitu suatu tingkat pelayanan yang dihadirkan perusahaan pada konsumennya. Kedua, ada faktor biaya, yaitu besarnya nominal biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang baik pada konsumennya. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tujuan dari logistik, yaitu yang pertama ada tujuan operasional. Persediaan barang itu harus mencukupi untuk kebutuhan beberapa hari ke depan. Jadi setiap logistik harus mempunyai stok yang disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga barang tidak mengalami kekurangan atau juga kelebihan saat berada di pasar. Oleh sebab itu, banyak sekali distributor produk yang melakukan logistik, terutama untuk daerah-daerah dengan jangkauan yang sangat jauh. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari tidak tersedianya barang pada lokasi yang diinginkan. Kedua, ada tujuan keuangan. Selain dari itu, terdapat juga yang namanya tujuan keuangan. Pastinya tiap-tiap produsen ingin mencapai keuntungan yang maksimal serta kerugian seminimal mungkin. Logistik ini umumnya menyediakan pengiriman yang lebih terjangkau daripada jenis lainnya. Apalagi ia juga mempunyai sistem perawatan sehingga barang bisa atau sampai dengan tingkat kerusakan yang sangat rendah. Ketiga, tujuan keamanan. Keamanan barang ini menjadi prioritas tiap-tiap pengiriman produk ataupun barang. Pada dasarnya di era modern, logistik telah dan sudah mempunyai standar keamanannya masing-masing. Baik dari penyimpanan, pengawasan, sampai pengiriman tentu perlu sangat diperhatikan supaya kemudian tidak terjadi kerusakan pada barang tersebut. Terlebih lagi, logistik tersebut mempunyai tempat penyimpanan yang aman serta juga tertata dengan secara rapih. Hal tersebut dapat atau bisa membuat barang terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Alat transportasi tersebut juga tidak luput dari perhatian. Setidaknya alat dari transportasi yang digunakan wajib memenuhi standar dari perusahaan logistik. Selanjutnya ada manfaat logistik. Pertama, sebagai tempat penyimpanan. Salah satu dari sistem yang ada di dalam logistik adalah tempat penyimpanan. Hal tersebut sangat wajar mengingat logistik memiliki gudang untuk menyimpan barang. Umumnya tiap barang yang masuk dan keluar diberi jadwal masing-masing. Tentu saja selama barang ini belum dikirim, maka ia tetap disimpan dengan baik di gudang penyimpanan. Yang kedua ada memelihara kualitas barang. Dalam kegiatan logistik selalu terdapat pemeriksaan kualitas, mulai dari penyimpanan, penerimaan, hingga pengiriman. Kondisi barang tersebut akan selalu dicek serta diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal tersebut dilakukan supaya barang tidak mengalami kerusakan atau cacat sebelum diterima oleh pelanggan. Selanjutnya ada sistem logistik. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa suatu sistem pasti memiliki berbagai komponen yang mampu mendukung sistem tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut berlaku juga dalam sistem logistik. Untuk itu, setidaknya ada 5 komponen penting yang harus ada pada sistem logistik untuk mendukung distribusi logistik tersebut. Kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah lokasi fasilitas logistik. Jaringan lokasi fasilitas adalah komponen yang harus dan wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Tujuannya tidak lain adalah untuk merencanakan dari mana dan kemana material serta produk barang yang akan diangkut. Nah, sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada pelanggan yang memiliki hubungan langsung dengan produk,
maka perusahaan harus menyediakan fasilitas lain yang mencakup pabrik, gudang, dan toko pengecer. Serangkaian struktur dari lokasi bisa diatur dengan bagus dan strategis, maka perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan. Pihak perusahaan juga pastinya mengharapkan tingkat efisiensi yang baik dalam sistem manajemen logistik. Yang kedua ada transportasi. Transportasi adalah hal penting yang lainnya yang harus diperhatikan dalam sistem logistik. Biasanya dalam suatu perusahaan memiliki beberapa alternatif transportasinya, yaitu pertama ada transportasi perusahaan itu sendiri. Selanjutnya ada melakukan suatu kontrak tertentu dengan spesialis transport agar bisa memperoleh kontrak jasa pengangkutan untuk merancang suatu sistem logistik. Disarankan untuk memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan transport, yaitu biaya, kecepatan, dan konsistensi pengiriman. Yang ketiga ada manajemen pengadaan persediaan. Manajemen pengadaan persediaan dalam sistem logistik merupakan bagian dari struktur perusahaan yang berperan dalam mengatur tingkat persediaan barang. Pihak perusahaan harus mampu mengelola dan mengatur cara mendapatkan persediaan, proses penyimpanan, hingga pendistribusian dan pemanfaat persediaan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan kualitas barang sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada komunikasi. Komunikasi adalah aktivitas saling berbagi informasi pada seluruh kegiatan logistik. Komunikasi yang buruk dalam sistem logistik bisa menimbulkan masalah yang serius. Pertama, arus logistik akan menjadi keliru. Hal ini jika terjadi maka arus logistik akan melahirkan kekurangan persediaan barang sehingga dapat menimbulkan kekacauan antara pihak perusahaan dengan pihak pemasok dan pelanggan. Kedua, komunikasi yang buruk bisa melahirkan gangguan sistem yang berimbas pada ketidakstabilan karena proses evaluasi yang kurang atau berlebihan. Yang kelima, dan yang terakhir, yaitu penyimpanan. Dalam hal ini, penyimpanan mencakup seluruh aspek operasional logistik seperti pengemasan dan pergerakan. Seluruh aspek tersebut berkaitan dengan arus persediaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan atas suatu produk atau material tertentu. Ya, itulah penjelasan lengkap mengenai logistik perusahaan. Jadi pada intinya, memahami logistik dengan baik dapat membantu kita untuk mampu membuat sistem logistik yang baik untuk perusahaan. Semoga video ini dapat membantu kita untuk memahami logistik lebih dalam. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.